Sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad. Kita lanjut kitab Hidayah, masih di muqaddimah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi bu'ulum fi dharna amin. Kemarin sudah dijelaskan 5 niatan yang salah, dan itu kata Imam Ghazali pengaruhnya bukan hanya kepada orang yang belajar saja yang niatnya salah, tapi pengaruhnya sangat dahsyat. Gola kalau niatannya yang pertama yang salah, apa? Al-mubaha, al-munafasa. Al-munafasa yakni ar-raghbah fi tafarrud bil ilmi. Kita senang supaya tunggal di dalam ilmu, yakni kepingin pintar sendiri, ya. Kemudian yang kedua mubaha, bangga-banggaan, bangga dengan ilmunya. Kemudian yang ketiga, nggak mau kalah saingan dengan teman, kepingin lebih unggul daripada teman-temannya. Yang keempat, supaya perhatian manusia condong kepada kita yang punya ilmu, ya, jangan sampai ke yang lain. Jadi yang bahasa di kita rebutan bakul walaih, ya. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, juga seperti itu, ya. Gak kepingin orang-orang itu kepada Rasulullah, kepinginnya dia doang yang dihormati, disegani, angkonya lari ke dia. Begitu juga gembong-gembong Yahudi semuanya begitu. Kenapa nggak mau beriman? Kalau beriman dia di bawah Nabi, nanti salam tempelnya nggak dapet gitu, ya. Yang dapet Nabi, itu masalahnya di situ. Wajib khutbah di dunia, atau belajar ilmu niatnya untuk mengumpulkan recehannya dunia. Al-hutab ma tahattama min asy-syajar. Al-hutab ini yang berjatuhan dari pohon itu. Ranting yang kering jatuh itu pecah, itu namanya hutab. Jadi saking hinanya dunia itu diistilahkan sama para ulama hutabid dunia, recehannya dunia. Karena kita nyari dunia itu bukan nyari dapat gede terus separuh bumi kita raih gitu, enggak, paling seberapa persennya, ya, 0,000 sekian persen. Habis itu yang parah lagi hasud sama orang yang punya dunia yang sekian 0,0%-nya dunia itu. Ini kan sangat-sangat terlalu. Nah, permasalahannya kata Imam Ghazali, fa'anta sa'in fi hadmi dini. Kalau salah niat seperti itu, makanya itu ditaruh di pertama. Ya, dalam pendidikan fikih batin ini harus ditata dulu di awal. Di awal-awal kita ngaji, ya, apalagi mau jadi santri, nanti santri meningkat mau jadi ustadz. Ini ditata dulu niatnya. Kau mau jadi ustadz, mau jadi guru, mau ngajar itu mau ya apa? Nanti jangan-jangan kau punya majelis, ya, untuk cari dunia, untuk ngumpulin jamaah. Nanti punya pesantren, jangan-jangan untuk ngumpulin dunia, nyari banyak-banyakan santri. Oh, santrinya mau pulang, mau punya majelis lagi, punya pesantren lagi, sudah peduli. Yang penting santriku wakeh, gitu. Yang penting santri saya banyak. Ini yang menyebabkan, apa kata beliau, salah niat inilah yang menyebabkan antasa'in fi hadmi dini.
Anda cari ilmu itu kalau niatnya salah berarti berusaha menghancurkan agama. Ya, ketika ilmu tidak digunakan untuk kepentingan Allah, tidak dibaca dengan apa yang dinyatakan sama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pembacaan ilmu tidak atas nama Allah, atas nama keilmuan, atas nama kepentingan hewan, kepentingan tumbuhan, kepentingan negara dan sebagainya, akhirnya energinya salah, energinya bakal merusak agama itu sendiri. Tapi kalau mengkaji ilmu karena itu diwajibkan sama Allah, kita membutuhkan ilmu itu karena hukumnya ilmu tersebut fardu kifayah, karena hukumnya ilmu tersebut adalah fardu ain. Nah, disitulah nanti keberkahan ilmu akan keluar dalam kehidupan manusia. Ya, agama ini bakal jadi makmur. Nah, tapi kalau ngaji, buka majelis, buka pesantren, ujung-ujungnya untuk memperkaya diri. Allah yarham dulu Bayi Solihin Nur alaihi rahmatullah di Jombang dulu ngasih tahu sama kita, dia cari pesantren, lihat rumahnya kiainya sama masjidnya bagus mana. Kalau bagusan masjidnya ada, berarti agama diurus di pesantren itu. Tapi kalau lebih bagus rumah kiainya, berarti agama nggak keurus di situ. Agama nggak keurus di situ. Ini standar sederhana dari Bayai dulu ya. Alhamdulillah kita bisa laksanakan, kita pegang, alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Wa ihlaki nafsik atau wahalaki nafsik dalam cetakan yang lain, berarti kau berusaha dalam rangka kehancuran dirimu atau menghancurkan. Kalau ihlak berarti penghancuran, kalau halak kehancuran. Ya. Berarti Anda ngaji sama dengan mencelakai diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Wa bai' akhirka bidunya. Yang ketiga, bahaya salah niat ngaji, jadi menjual akhirat dengan duniamu. Ya, akhirat yang dinyatakan sama Allah seminggu sekali, ya, minimal kita diupayakan sama Allah, dianjurkan imam yang memimpin sholat Jumat itu membaca surah Al-A'la. Di situ ya, supaya tertanam di alam bawah sadar kita, kayak kita dulu ya, korban sistem, akhirnya tertanam di benak kita itu NKRI, Pancasila, UUD 45 gitu ya. Setiap Senin soalnya kita upacara baca itu ya, untuk menanamkan nasionalisme. Nah, untuk menanamkan supaya orang itu ke akhirat, Allah memprogramkan seminggu sekali dibacakan sama seorang imam dalam keadaan umat Islam semuanya berkumpul di masjid jami', masjid yang mengumpulkan ya, semua orang harus kumpul di situ. Hadir Jumatan wajib. Nah, disunahkan membaca surat Al-A'la karena di situ ada statement yang seminggu sekali kita dengar, walal akhiratu khairul laka bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian ini lebih mementingkan urusan dunia. Ya, makanya kalau di jamaah di sini santri apalagi nanti ya, di jamaah kalau minta izin, kan izin dulu, ini nggak ngaji, saya ada keperluan, saya nggak berani ngejawab itu, nggak berani ngasih izin. Allah yang merintahkan pengajian itu wajib ya. Habis itu kita ngasih keringanan, oh enak ya. Habis itu dibilang ini ada keperluan, jadi ngaji ini nggak perlu. Ada yang lebih wajib daripada ilmu. Ya, ini yang luntur gitu. Ya, moga-moga Allah Taala memperbaiki kondisi umat Islam sehingga lebih mementingkan, memerlukan ya urusan ta'lim.
sebab nggak ada ujungnya. Nabi aja disuruh Rabbi zidni ilma, ya, kita ini siapa gitu ya? Itu yang sudah Nabi Rasul derajatnya tinggi masih Rabbi zidni ilma. Nah, kita ini derajat pas-pasan, semuanya pas-pasan. Nabi ilmu apalagi ya? Wa bai'i akhiratika bidunya. Akhirat yang Allah menyatakan khairu wa abqa, khair lebih baik dan lebih kekal. Kata para ulama, andai kata dunia itu baik, akhirat kalah baik tapi kekal, masih mending lah dipilih gitu. Tapi ini dua-duanya kalah. Ya. Contoh gini, umpamanya dunia itu emas, akhirat itu bata. Emas dunia ini umurnya setahun, bata awetnya ratusan tahun. Milih mana? Milih yang awet. Kayak kita mobil keren, tapi seminggu sekali servis. Rusak ganti order di semuanya rusak ganti. Bodoh aja. Milih yang awet orang itu mesti. Nah, dunia itu bukan emas. Dunia itu ya kalah sama akhirat dalam dua sisi. Sisi kebaikannya, dunia itu bukan bata, bangkai. Ulama bilang, Allah bilang, bangkai. Udah busuk, ya, bangkai bau, cepat habis lagi, nggak kekal. Loh kok masih dipilih, masih diperjuangkan, masih diutamakan gitu. Nah, kayaknya iman kita ini perlu di check and recheck gitu. Nah, ya. Kemarin di kajian Adabul Alim, ya, at-tauhid yujibul iman. Faman la imanalah fala tauhidah. Tauhid itu konsekuensinya pasti orang punya tauhid, pasti dia punya iman. Jadi kalau ada orang nggak punya iman tapi nggak punya tauhid, nah iman yujibus syariah. Orang yang beriman konsekuensinya ngerti syariat. Apa ngerti syariat? Berarti ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti fikih. Gitu. Jadi kalau ada orang nggak ngerti syariat, Al-Quran nggak ngerti, hadis nggak ngerti, hardis ngerti. Fikih gak ngerti. Wah ini berarti gak ngerti syariat, berarti gak ngerti, gak punya iman dan gak punya tauhid. Wa syari'atu tujibul adab. Syariat itu konsekuensinya pasti mendatangkan adab, karena syariat itu isinya perintah dan larangan. Jadi kalau orang mau megang syariat, dia gak bisa diatur sama yang lain, dia menjaga adab. Karena aturannya begini dari Allah Ta'ala, adabnya begini, seperti ini ya. Faman la adaba, siapa yang gak punya adab berarti gak punya syariat, yang gak punya iman dan gak punya tauhid. Berarti dia gak begitu percaya sama Allah. Begitu gak percaya sama Allah, ya gak percaya sama Al-Quran. Al-Quran seminggu sekali bantu istilah hayat dunia wal akhiratu khairu wa abqa, tetap aja gak percaya. Tetap aja urusan dunia lagi, ngaji kalau sempat ya. Nah, makanya itu ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sama Allah Ta'ala untuk bisa ta'lim. Nah, moga-moga Allah meluruskan niatan kita ya, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, dalam rangka untuk mencari hidayah, taufik ya, supaya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Fasafahatuka khasiratun wa tijaratuka ba'irah. Berarti apa, safaqah itu salam tempel kamu rugi, bisnis kamu bangkrut. Ya, kalau kita niatannya salah. Niatannya salah, nasallallahu alaihi wasallam. Yang 5 tadi.
Wa muallimuka, nah yang repot ini yang jadi ustadznya. Nggak tahu yang disebut di sini ustadznya. Kalau moderator, adminnya kena juga nggak ya? Wa muallimuka mu'inunaka ala isyani. Dan gurunya kamu, guru Anda berarti menjadi penolong Anda untuk kamu bermaksiat kepada Allah gara-gara niatnya salah tadi. Wa syarikun laka fi khusranik, guru Anda juga bersekutu bersama Anda, menjadi sekutu Anda, menjadi partner Anda di dalam kerugian Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita bersekutu dalam keberuntungan, moga-moga kita bersekutu dalam keberkahan, dalam keselamatan, dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin, berarti seorang guru. Nah ini repotnya jadi guru ini ya. Ya Allah, kalau nggak benar-benar ngebimbing, ngarahin muridnya, seperti penjual pedang kepada perampok yang memotong jalan. Ya. Jadi perampok malah dikasih pedang, malah banyak korbannya. Karena qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan sama Rasulullah SAW dalam hadis, man a'ana ala ma'siyati, barang siapa yang menolong dalam kemaksiatan, walau bisyatri kalimati, walaupun separuh saja, separuh kata tuh misalnya gitu ya, karena syarikan lahu fiha, maka dia menjadi bersekutu ya, maka dia menjadi partner dalam kemaksiatan tersebut, kebagian dosanya. Apalagi yang sekarang ini ya, Allah, opini dikirim ya, polling dibikin ya, seakan-akan ini korbannya, ini yang menyerang, Masya Allah. Harus jelas ini urusannya bukan urusan darah, ini urusan nyawa ya, urusan nyawa. Al-muslimu madama fi fushatin min rabbih ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim itu masih punya keluasan kesempatan ya, di hadapan Allah nanti dia kiamat selama belum berurusan dengan darah. Kalau sudah berurusan dengan darah, udah putus asa sudah dari rahmat Allah, susah sudah ya. Apalagi sengaja direncanakan, tambah parah lagi. Kita ikut nge-share, ikut setuju, ikut seneng. Waduh, ini harus dipertanyakan itu. Agamanya itu agama apa ya. Wa in kana niyatuka wa qasduka bainaka wa bain Allah Ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujad riwayah fa abshir. Insyaallah nanti dilanjut di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam.